Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Bersama saya, Safa Sauma Wahyafiah yang akan memandu segmen Warta Cakasana kali ini. Nah, Sobat Cakasana, kalau ngomong-ngomong nih soal masa depan, kita pasti familiar dengan satu kalimat, atau mungkin satu gaung mengenai Indonesia Emas 2045. Nah, di balik kata Indonesia Emas tahun 2045 ini ada sesuatu yang sedang disiapkan, yaitu generasi mudanya untuk menjadi pengisi yang akan benar-benar berkaitan dengan 2045 ini, dengan generasi-generasinya yang akan disiapkan menjadi generasi yang terbaik. Maka dari itu, kali ini di Warta Cakasana sudah mendatangkan mungkin kedatangan tamu yang sangat keren dan mungkin bisa menjawab pertanyaan kita mengenai penyiapan tersebut. Nah, langsung saja di sini ada duta-duta genre, kakak-kakak dari duta genre. Yang pertama ada Kakak Alfian Pratama Putra Santoso dan ada Kakak Windusara Sekar Salman. Halo Kakak, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar aku baik. Oke. Nah, kakak-kakak ini pertama kali waktu ke SMA Negeri 1 Paga tuh kesannya tuh gimana sih, Kak? Atau mungkin jauh gitu sekolahnya atau gimana sih, Kak? Boleh diceritain dulu dari Kak Alfian mungkin? Oke, baik, terima kasih. Kesan pertama bener sih jauh karena aku kan berasal berdomisili dari Pakis kayak gitu. Dan baru pertama kali juga ke Paga, tapi aku kira karena ada di daerah Malang Selatan. Bener ya, Malang Selatan? Iya, bener. Itu aku kira jalannya sepi kayak gitu. Ternyata sudah mulai padat penduduk, kemudian siswa-siswinya juga banyak, dan tentunya sekolahnya bagus, serta sumber daya manusia di dalamnya itu bagus dan bisa diajak kerjasama tentunya. Oke, baik. Kalau dari Kak Windu gimana? Jujur ya, aku tuh pertama kali dateng di SMA Negeri 1 Paga. Awal tuh aku cuma pernah denger-denger aja. Aku sama stalking IG-nya juga. Tapi aku jadi pertama kali tuh speechless sih. Kenapa, Kak? Teman-teman Semapa ya, Semapa tuh keren-keren banget. Bisa diajak kerja sama tadi itu. Aku juga masuk ruangan ini kayak ternyata Semapa punya fasilitas yang keren banget ya. Betul. Aku jujur pertama kali loh kesini dan keren banget. Ya, itu tuh kayak jadi reaksi paling umum yang diberikan sama orang-orang yang datang ke sini, Kak. Jadi kayak, ya nggak apa-apa. Oke. Nah, kebetulan nih kakak-kakak ini adalah duta genre pada tahun berapa, Kak? Pada tahun 2026, kita baru saja selesai melaksanakan pemilihan di bulan kemarin. Bulan kemarin. Kita Kak? belum satu bulan menjabat tepatnya. Oke. Jadi Kak, aku ada pertanyaan nih. Kira-kira duta genre itu apa sih, Kak? Terus kontribusinya itu seperti apa? Kayak kita tuh nggak asing kan dengan kata duta genre. Cuman kita tuh tidak tahu esensi yang sebenarnya dari duta genre itu apa. Boleh dijelaskan, Kak? Oke, baik, izin aku menjawab terlebih dahulu ya. Jadi, duta genre adalah duta generasi berencana, di mana duta genre langsung berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten Malang untuk duta genre Kabupaten Malang sendiri. Di mana kami menjadi kepanjangan tangan dari dinas tersebut, biasa disebut dengan DPPKB seperti itu teman-teman. Di mana kita memiliki kewajiban untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada sesama remaja tentunya. Kita sebagai generasi remaja menjadi role model, menjadi public figure yang intinya menjadi contoh generasi-generasi muda di luar sana seperti itu. Sebenarnya tambahan dari aku ya, sebenarnya kita tuh nggak cuma buat figurnya seorang remaja, tapi kita juga menjadi remaja itu sendiri. Kamu pernah tahu Big R? Di sini ada Big R kan? Ada. Kita sebelum ikut duta genre, kita dipastikan ikut Big R terlebih dahulu, karena tujuannya genre ini tidak hanya mensosialisasi atau jadi kepanjangan dinas DPPKB dan lain sebagainya, tapi kita juga harus menjadi konselor sebaya teman-teman. Jadi tujuan kita untuk meminimalisir terjadinya pergaulan bebas,
pernikahan dini, Iya. narkoba dan lain sebagainya, Dan atau apalagi kenakalan remaja lain. Iya. kita tuh rata-rata masih sekolah ya. Iya. Bullying itu yang paling utama Iya. sih kalau menurut. Ya, jadi permasalahan bullying ini paling sering kita temui ya Kak ya. Betul. Dan sampai saat ini masih belum ditemukan gimana cara menghentikan itu semuanya. Iya, betul. Jadi dari Duta Genre ini tidak hanya menjadi orang yang mengampanyekan, tapi menjadi konselor sebaya juga. Betul. Kita intinya tidak hanya bahasa kasarannya apa ya, kayak mejeng gitu ya. Betul. Kita tidak hanya Tidak hanya mejeng di depan aja, tapi kita terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke sekolah-sekolah yang dimana tujuan kita adalah remaja kayak gitu. Nah, Kak Safa tahu nggak sih, Duta Genre itu sebenarnya berbeda dengan duta-duta lainnya. Oh ya Kak, emang perbedaannya itu terletak di mana sih Kak? Kita waktu seleksi ya, Kak, Betul. kita diberitahu kalau kita tuh bukan duta yang pageant-pageantan. Tidak Gitu. pageant-pageantan. Tidak hanya Baik. kita bisa jalan, kita bisa pageant, tapi kita lebih terjun langsung ke lapangan. Jadi kita duta lapangan gitu istilahnya. Duta lapangan. Ada istilah lain juga, duta sosial. Duta sosial, baik. Jadi langsung berkontribusi begitu ya Kak ya? Betul sekali. Nah, kalau dari kakak-kakak nih, kenapa sih kita ini sebagai remaja, sebagai anak muda, generasi mudanya, kita tuh harus aware terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, seperti yang kakak jelaskan tadi? Aku dulu. Boleh. Silakan. Remaja itu masa-masanya kita mencari jati diri kita. Iya. Kita tuh pasti kepo banget, apalagi dari sosmed. Udah itu kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi kenapa adanya Duta Genre ini juga, kita juga akan mendampingi teman-teman kita nih. Karena sebelum kita ikut Duta Genre, kita pasti dibekali banyak hal terkait dengan remaja. Maka dari itu, kita akan mendampingi teman-teman kita nih agar tidak terjadinya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak hanya terjun langsung, tapi juga menerapkan dulu nilai-nilai yang Betul ada. sekali. Oke, baik. Oh ya Kak, isu-isu yang terkait dengan yang sudah dijelaskan tadi ya, saya sedikit mendengarkan seperti yang pertama, perkawinan anak. Kenapa kok harus perkawinan anak sih Kak? Dulu-dulu itu kan saya tuh dengernya kayak pernikahan dini dan sebagainya. Kenapa kok sekarang berganti nama menjadi perkawinan anak? Bagaimana itu Kak? Oke, terima kasih. Jadi kenapa sih ibaratnya istilahnya berubah dari perkawinan dini menuju ke perkawinan anak kayak gitu. Dulu perkawinan dini tapi belum ibaratnya nggak ada spesifik dininya itu sedini apa kayak gitu. Sekarang dirubah menjadi perkawinan anak, di mana anak yang disebut adalah individu di bawah usia 19 tahun seperti itu. Jadi seperti saya ini yang masih 16 tahun ini masih termasuk golongan anak-anak begitu ya. Masa transisi dari anak-anak ke remaja lebih tepatnya Baik, seperti baik, itu. Baik. Oke. Lalu Kak, menyikapi dari pernikahan dini, perkawinan anak. Baik. Perkawinan anak ini kenapa sih kok ada perkawinan anak? Kenapa ada isu tersebut di masyarakat? Kan tidak mungkin ya tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu. Kenapa sih Kak kok ada yang namanya perkawinan anak ini? Tahu nggak sih, biasanya kalau kita tinggal di desa ada istilah, mohon maaf ya, aku pakai bahasa Jawa dulu nih. Boleh. Kok niki wis umur sakmene kok durung ragu. Oh. Ada juga yang mengatakan Sebentar. Padahal anak itu masih berusia 19 tahun atau bahkan masih di bawah itu. Anak umur sekitar 15 tahunan atau paling enggak habis lulus SMP gitu, pasti ditanyain kapan nikahnya. Kalau di pedesaan tuh biasanya sering banget kayak gitu. Di sini juga masih ada yang kayak gitu ya Kak. Mungkin bisakah kita kategorikan bahwasanya isu tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan dan pendidikan mengenai hal tersebut, kayak efek-efek mungkin ya, impactnya ke depannya begitu, seperti kalau semisal di usia sekian gitu, usia 16 tahun mungkin
Kalau semisal beliau ini melahirkan atau mungkin mengandung, resiko-resikonya ke depannya itu bagaimana? Atau apakah karena kurangnya kesadaran dari mereka mengenai pentingnya keselamatan terhadap janin dan ibunya begitu? Apakah ada korelasinya? Tentu ada Kak korelasinya seperti itu. Karena minimnya pengetahuan remaja saat ini itu akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan seperti itu. Jadi kita berdua, saya dan juga Kak Rara memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi, untuk memberikan ilmu pengetahuan baru terkait pernikahan dini tentunya seperti itu. Kenapa sih kok dikatakan pernikahan dini, penyebabnya apa saja kayak gitu. Selain yang pertama karena kurangnya pengetahuan mereka terkait ilmu tersebut. Yang kedua adalah stereotip masyarakat yang telah disebutkan sama Kak Rara itu tadi kayak gitu. Jadi kami berdua itu ingin menekan angka persentase pernikahan dini terutama di Kabupaten Malang kayak gitu. Karena kita lihat di lingkungan sekitar kita aja ya Kak ya, masih banyak sekali seorang remaja yang sudah menikah. Padahal mereka seharusnya ada bersama kita, mengenyam pendidikan kayak gitu, kemudian menata karir di masa depan seperti itu. Jadi menurut kami pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan oleh remaja itu bukan suatu solusi dari beberapa permasalahan seperti itu. Karena remaja tentunya memiliki kewajiban juga untuk mengenyam pendidikan yang layak agar mereka juga memiliki masa depan yang cerah untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Aku ditambah lagi nih, beberapa orang tua tuh bilang, apalagi untuk cewek nih ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi, kamu tuh cewek, nanti tuh di dapur, kamu ngurus anak. Nah karena itu, kalau menurut prinsip pribadiku ya, karena aku nanti mengurus anakku, aku nanti mengurus rumah, aku harus sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena biar anakku ikut pinter juga sama kayak Nah, betul. gitu. Jadi aku, gimana caranya kita bisa memecahkan statement seperti itu? Iya. Karena nggak sedikit orang yang masih berpikiran seperti itu. Iya. Apalagi ini Kak, kan keluarga adalah lingkungan pertama di mana Betul. anak ini akan bertumbuh, akan berkembang. Pastinya peran dari orang tuanya itu penting, maka dari itu ya pendidikan itu sangat perlu begitu Betul. kan. Apalagi dari sosok ibu kan. Ibu ini adalah salah satu yang akan menjadi panutannya anak nanti. Oke, saya setuju sih. Kita harus patahkan statement itu. Betul sekali. Begitu juga dengan keluarga, karena masih ditemui di lingkungan sekitar bahwa keluarga itu tidak menjadi lingkup pertama kehidupan mereka kayak gitu. Karena ada beberapa faktor seperti perceraian, seperti itu. Itu menyebabkan remaja tersebut kurang edukasi, kurangnya pendidikan dari keluarga. Padahal benar yang dikatakan oleh Kak Safa, ibaratnya bayi baru lahir itu kasih sayang semuanya itu pertama dari keluarga. Kalau semisal individu tersebut tidak mendapatkan pendidikan dari keluarga, dari mana lagi? Ya dari kita berdua selain dari sekolah kayak gitu. Kita yaitu tadi kewajibannya memberikan ilmu pengetahuan tambahan-tambahan yang belum mereka dapatkan di lingkup-lingkup sebelumnya seperti itu. Jadi cakupan tugasnya itu sangat Betul, luas gitu sangat ya. luas. Bisa dikatakan Tidak luas. hanya mejeng-mejeng begitu. Tidak hanya mejeng-mejeng. Orang lapangan. Oke. Duta sosial. Duta sosial, orang lapangan. Oke, baik. Nah, kaitannya dengan 2045. Indonesia Emas 2045 yang dikatakan oleh Kak Windusara, kita sebagai generasi muda, sebagai para remaja ini, pastinya kita akan diproyeksikan untuk ikut andil begitu ya. Nah, kita sebagai remaja yang masih bersekolah, sebagai anak-anak yang transisi ke masa dewasa ya, ke masa remaja, apa sih yang harus kita persiapkan, Kak? Sebenarnya persiapannya tuh cukup luas, mulai dari pendidikan, ilmu dasar, dan aku tidak menemukan, mungkin di beberapa sekolah sudah ada, tapi skill untuk ke remajanya sendiri tuh susah. Contohnya bikin CV kayak gitu, itu penting sih. Dan aku dapat info juga dari beberapa teman-teman di luar, banyak banget yang belum mendapatkan itu. Dan mungkin
aku juga merasakan beberapa sekolah tidak memberikan edukasi. Bukan tentang edukasi sekolah yang gimana ya, tapi edukasi tentang remaja. Mungkin kalau kenakalan narkoba dan sebagainya mungkin sudah luas, tapi kenakalan remaja yang bagian intimnya atau bahkan kesehatan reproduksi bahkan itu jarang banget dibahas karena dianggap tabu. Oke. Jadi pembekalannya itu nggak cuma tentang pendidikan saja. Pendidikan benar, itu penting banget. Tapi lebih penting lagi, gimana remaja itu bisa memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Betul sekali. Selain mereka harus mendapatkan pendidikan utama, ibaratnya kewajiban mereka di sekolah kayak gitu. Terus edukasi terkait narkotika, psikotropika, kenakalan remaja lainnya. Menurut aku ada satu hal penting yang dimana sekolah ini itu harus memberikan edukasi juga, harus memberikan pendidikan juga atau pengertian terkait hal itu, yaitu tentang pengembangan soft skill dan hard skill. Karena dua inilah menjadi sebuah kunci bagaimana siswa tersebut, bagaimana remaja tersebut bisa berkembang di masa depan, bisa mengikuti perkembangan zaman untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selain dari segi pemikirannya mereka, pengetahuan, tapi bagaimana terjun langsung ke lapangannya, sesimpel semisal habis SMA mau ngelamar pekerjaan kayak gitu. Nah, itulah pentingnya adanya pelatihan soft skill dan juga hard skill. Dan aku masih mungkin aku menemui di beberapa sekolah, tapi masih sedikit banget yang melatih soft skill dan hard skill. Tapi aku berharap banget semoga beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Malang Selatan terutama, Betul. ada mengadakan itu, karena itu penting banget untuk pembekalan untuk ke depan. Jadi kenapa pendidikan yang pertama? Karena pendidikan dan pengetahuan ini akan berjalan beriringan begitu ya. Oke. Nah, harapan kakak kan kalau semisal di sekolah-sekolah yang ada di Malang Selatan ini akan membekali siswa-siswinya dengan hard skill dan soft skill. Nah, kebetulan nih. Kebetulan di SMA Negeri 1 Paga ini sudah ada Kak. Jadi Prodistik namanya. Itu program kerjasama dengan ITS. Jadi guys, jangan ragu, daftar semua nih. Promosi ya. Gimana kalau kita juga promosi kayak gitu? Boleh Kak. Teman-teman di luar sana yang ingin bersama mengedukasi remaja, terjun langsung ke masyarakat untuk ikut andil dalam penyelesaian isu-isu kenakalan remaja, isu-isu kesehatan reproduksi remaja, jangan lupa join Duta Genre Kabupaten Malang. Sebelum itu silakan follow Instagramnya genremalang.k. Begitu juga dengan TikToknya ya Kak ya. Nanti boleh nggak ditunjukin di sini? Ya di sini. Ini jangan lupa. Waduh, kita jadi promosi gini ya Kak. Oke. Nah Kak, dari isu-isu yang sudah kakak jelaskan tadi, ada satu nih yang belum kesebut. Nah dari Duta Genre ini tadi membahas bahwasanya ini mengangkat isu dari nafsa ya Kak ya. Nafsa. Nah, kenapa sih kok Duta Genre ini mungkin mengangkat isu tersebut gitu loh? Kan mungkin kita tidak terlalu familiar dengan itu. Kenapa kok isu ini dipedulikan begitu? Gimana Kak? Oke, jadi dalam substansi genre sendiri kita memiliki istilah yang namanya triad KRR seperti itu, yaitu 3 kesehatan reproduksi remaja, yang dimana hal ini itu sangat rentan sekali terjadi pada remaja. Yang pertama ada perkawinan anak, yang kedua ada seks pranikah, dan yang ketiga adalah narkotika atau nafsa dan juga terorisme kayak gitu. Kenapa sih 3 hal tersebut itu yang kayak ditekankan pada remaja? Karena dalam development psychology sendiri mengatakan bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang sesungguhnya. Daripada remaja tersebut salah mengartikan jati dirinya seperti apa, kami hadir membawa hal tersebut, yaitu triad KRR terkait pernikahan dini, perkawinan dini tadi kan sudah dibahas seperti itu. Kemudian seks pranikah mungkin dibahas next setelah ini ya. Yang paling penting tadi yang selaras dengan pertanyaannya adalah terkait nafsa seperti itu. Gimana ya Kak ya ngomongnya ya? Kayak nafsa ini
sangat dekat dengan kita semua para remaja. Kayak gitu. Jangankan jauh-jauh di luar sana. Kakak tahu nggak di Kabupaten Malang selain kaya akan budayanya, wisata alamnya, kita juga memiliki ikonik khas. Ada Brot, Wah. terus ada Sonhorak Karnaval kayak gitu. Juga ada kayak ya udah nongkrong-nongkrong asik bareng teman-teman kayak gitu. Tanpa kita sadari hal-hal tersebut itu sudah berjalan berdampingan dengan yang namanya nabza itu tadi kayak gitu. Karena ya yang pertama Brot pulang malam itu bisa menyebabkan kenakalan-kenakalan remaja kayak gitu. Bisa menyebabkan seks bebas juga atau seks pranikah. Kemudian juga bisa menyebabkan perkawinan anak. Bisa jadi karena hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian pada event Berot, Sonhorek, dan juga nongkrong itu juga kayak mengonsumsi narkoba itu juga ada kan seperti itu kayak pil koplo dan lain sebagainya. Dan yang paling apa ya kayak paling familiar itu minum-minuman keras sama rokok kayak gitu. Dari kegiatan tersebut itu kayak sudah ada hal itulah intinya kayak gitu. Dan jangan jauh-jauh. Sekarang Agustusan kan? Betul. Biasanya malam Agustus, aku tidak menyebutkan di daerah mana karena ini cukup tabu juga. Jadi beberapa tempat setiap Agustusan nih, biasanya kan sibuk banget panitia lomba Agustusan, besok jalan sehat nih. Biasanya panitia itu tinggal di satu rumah, di mana rumah itu menyediakan entah dia mengonsumsi sesuatu, narkoba bisa jadi, dan lebih seringnya itu minum. Dan kakak tahu nggak sih di Sendang Biru? Ada apa tuh kak? Ada apa tuh? Di Sendang Biru itu pengedaran narkobanya tuh sangat tinggi. Wow. Kenapa? Karena Sendang Biru tuh di dekat laut ya kak. Dan mereka mengedarkannya tuh di sebuah box ikan, di mulut ikan itu disumpelin narkoba di situ. Jadi teman-teman yang sekiranya kayak transaksi itu gampang banget di situ. Aku tidak menyarankan teman-teman semuanya, tapi ini untuk menjaga-jaga saja. Tidak di semua Sendang Biru seperti itu, tapi ada di satu tempat itu seperti itu. Dan kalau misalnya kalian tahu ya guys, yang mengonsumsi itu nggak cuman umur 17, 18 atau ya sekiranya segitu, tapi anak-anak yang di bawah umur bahkan mengonsumsi Betul itu. sekali. Karena apa? Karena mereka sudah kecanduan dan itu merupakan sebuah budaya di situ. Sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Karena apa? Kurangnya edukasi. Aduh, topiknya cukup krusial ya kak. Betul. Aduh, Karena saya selain tersedih. apa ya kayak selain menjadi suatu kebudayaan tersendiri di wilayah tersebut, gampangnya akses terhadap penjual belian hal tersebut. Itu yang menjadi PR seluruh lapisan masyarakat kayak gitu. Bagaimana sih cara kita menangani atau menekankan, merendahkan persentase angka kenakalan pada hal tersebut? Kalau kita sudah mengedukasi, kemudian kita sudah terjun langsung ke lapangan ya kak ya. Tapi transaksi tersebut masih berjalan dengan lancar. Akses di mana mendapatkan suatu hal tersebut itu juga gampang kayak gitu. Makanya aku juga pernah dengar kayak di berita-berita bahwasanya kayak anak masih SD itu mereka udah mengonsumsi hal tersebut, mengonsumsi salah satu contohnya pil koplo, di mana itu di luar sana di edaran itu intinya diedarkan luas dengan harga 10.000 sudah dapat 3 kapsul kayak gitu. Kayak menunjukkan kemudahan akses mereka untuk Terlalu mengonsumsi mudah malah kayak ya. gitu. Dan ini kak, sebenarnya nongkrong atau berot atau dengan karnaval dan sebagainya itu positif loh, kegiatan positif. Betul. Yang membuat dia menjadi negatif itu beberapa oknum. Jadi teman-teman semuanya, nggak semua nongkrong itu buruk, nggak semua karnaval itu buruk, nggak semua kegiatan ngumpul-ngumpul itu buruk. Jadi kenapa? Ada beberapa anggota band juga, rockernya itu nongkrong bareng. Betul. Jadi kita nongkrong bareng-bareng, nggak cuman gibah aja, nggak cuma ngomongin orang, ya kan? Dan nggak cuma cerita-cerita hal random aja, tapi kita juga mengedukasi. Contohnya kayak gini, podcast. Betul. Podcast nih. Ini juga termasuk nongkrong ya teman-teman, nongkrong yang positif kayak gitu. Kalian mau nggak nongkrong sama aku juga? Yuk join kayak Oke, gitu. Jadi kayak nongkrong itu merupakan lingkaran yang paling kecil dan paling mudah di mana kita bisa merangkul, kemudian kita bisa mengedukasi dengan pendekatan
teman sebaya ya Kak ya, kayak gitu. Jadi nggak usah di forum yang formal, tapi kita di forum yang santai sambil minum kopi atau mungkin sambil makan gorengan pisang gitu ya Kak ya. Teman-teman itu bisa mendapatkan informasi lebih, menambah ilmu pengetahuan mereka kayak gitu, dan itu juga menjadi kewajiban kita sebagai Duta Genre Kabupaten Malang. Dan ada tambah nih, menurut aku sosialisasi itu penting. Kayak kita tadi, sosialisasi itu penting. Cuman kalau menurut aku sendiri, kayak nongkrong kayak gitu tuh, itu bakal lebih membuat remaja tuh semakin yakin. Karena apa? Pengaruh teman sebaya tuh bener-bener hebat bang. Jadi teman-teman, aku harap bisa memilah dan memilih teman. Karena apa? Karena pengaruh teman tuh bener-bener hebat banget dan bisa secepat itu. Entah itu hal baik atau hal buruk. Baik. Jadi perannya itu di semua lapisan masyarakat yang terlibat ya kayak. Betul sekali, bukan hanya remaja. Begitu. Oke Kak, mengenai triad KKR ya. KRR, iya. Saya salah nyebutnya. Oke, mengenai triad KRR. Betul? Betul. Aduh, saya tuh aslinya nervous banget tau gak sih? Gak apa-apa. Saya juga aslinya kalau kayak dibelai gini ya dadanya, jantungnya juga berdebar kencang ya, duk kayak gitu. Oke. Normal. Baik. Mengenai triad KRR ini, ada nggak sih Kak tips and tricks mitigasi pencegahan agar hal-hal buruk-buruk ini yang arahnya tuh negatif ini itu bisa terminimalisir begitulah katanya. Gimana Kak? Jadi Kak Alfian dulu boleh? Boleh. Jadi yang pertama, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari instansi-instansi terkait. Contohnya kita dari Forum Genre Kabupaten Malang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian yang kedua adalah memilih dan memilah teman yang ke arah positif kayak gitu. Teman-teman remaja di luar sana boleh berteman dengan seluruh remaja, boleh berteman dengan seluruh teman-teman, tetapi harus memilih dan memilah juga. Kayak di mana teman yang bisa mengajak aku ke arah positif kayak gitu. Dan yang terpenting adalah berani untuk menolak dan mengatakan tidak pada ajakan yang berbau hal negatif seperti itu. Kemudian setelah itu ada lagi Kak, karena saat ini kan eranya sudah digital, udah globalisasi. Mereka bisa mengakses semua informasi dengan sangat mudah, kayak dengan tiduran ya. Apa itu genre? Celing, keluar semua kayak gitu. Tapi kan nggak tahu sumber informasi tersebut benar atau salahnya. Nah sebagai remaja, selain memilih dan memilah teman-teman di luar sana juga harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah informasi yang kebenarannya akurat kayak gitu. Jangan nerima berita hoax. Nah berarti itu kaitannya kayak saring dulu baru Betul. sharing gitu. Aku setuju banget. Oke, apalagi kan sekarang medsos itu gampang banget buat diakses siapapun kan. Betul. Jangkauannya sangat Apalagi luas. sekarang ada teknologi yang namanya AI. Artificial Itu, Intelligence. betul. Ya tidak menutup mata lah, kita semua di sini hidup berdampingan dengan hal tersebut. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut dengan bijak dan baik, teman-teman. Bisa dilaksanakan ya? Harus bisa dong. Bisa. Apalagi tadi katanya tuh kalau semisal AI ini berdasarkan data ya. Jadi mau datanya itu salah atau benar, AI-nya ini nggak tahu. Betul. Begitu. Oke. Jadi sumbernya ini tidak boleh hanya tunggal begitu Betul. kan. Harus cross check begitu. Harus divalidasi dengan sumber-sumber yang lain kayak gitu. Oke. Nah Kak, kaitannya dengan LGBTQ yang disampaikan oleh Kak Windu Sara ya tadi. Nah, kenapa sih Kak kok tadi Kakak mengangkat isu ini begitu? Kenapa kok isu ini langsung dari permukaan gitu keluar gitu? Kenapa sih Kakak memilih topik ini? Tahu gak sih guys, kalau sekarang tuh banyak banget yang menyamar. Kenapa aku bilang menyamar? Karena nggak sedikit dari kita sudah hidup atau bahkan teman kita yang tanpa kita sadari mereka termasuk golongan itu, dan itu sangat rawan banget. Kenapa aku mengambil itu? Kamu tahu nggak sih 3,8% itu terkena HIV AIDS di Malang, dan sebagian besar itu tertular karena hubungan, mohon maaf sebenarnya ini bukan tabu, ini edukasi.
tertular karena adanya seks beresiko sesama jenis, terutama untuk laki-laki dan laki-laki. Jadi kenapa aku tadi mengangkat isu itu, karena di masa yang sekarang, di era yang sekarang itu, secara nggak langsung tanpa kita sadari di lingkungan kita pasti ada yang seperti itu. Kenapa aku bilang pasti? Karena mereka pintar banget menyamar. Dan kalian tahu kan, biasanya kalau kalian scroll sosmed, ada yang namanya living together. Living together. Living together. Yang kebanyakan, apalagi di Malang, itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan apa kaitannya sih? Kaitannya dengan LGBT itu apa? Living together dengan sama jenis itu sangat mudah. Bisa aja nih di kos, ibu aku bawa temanku, padahal tuh pacarnya. Ya. Tetapi sesama jenis kayak gitu. Dan aku harap aku mengangkat isu ini, bahkan kita mengangkat isu ini bukan kayak awas ya teman kalian ya gitu, no, bukan seperti itu, tapi untuk waspada ke kalian Betul. sendiri. Karena sekarang HIV AIDS itu udah merajalela di mana-mana dan HIV itu tidak bisa disembuhkan. Betul, cuman bisa ditekankan saja, Betul. ditidurkan saja begitu. Dan izin menambahkan juga ya Kak ya, kenapa kami sebagai Duta Genre itu kok membawa topik LGBTQ kayak gitu. Dimana kalau kenakalan remaja yang aku sebutkan di awal itu kan terkait perkawinan anak, kemudian seks pranikah, dan juga narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya, serta nafsa. Tetapi berdasarkan realita di lapangannya, ada fenomena baru yang perlu kita angkat, perlu kita tekankan presentase kenakalan tersebut, di mana LGBTQ itu juga masuk ke dalam kategori kenakalan remaja. Sesuai yang saya singgung di awal bahwa remaja adalah masa pencarian jati diri yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi kita hadir, datang, membersamai dan juga mengawasi bersama agar remaja di Kabupaten Malang ini terutama mereka bisa hidup dan juga bisa bertumbuh sesuai dengan jalan yang benar kayak gitu. Dan rata-rata orang yang berstatus LGBT itu rata-rata remaja. Bahkan bukan rata-rata lagi deh, sebagian besar ya Iya. itu remaja. Dan apabila mereka sudah terjerumus, satu kali mereka terjerumus, mereka tuh bakal susah banget keluarnya. Maka dari itu aku sangat menghimbau teman-teman, please jangan pernah kalian mencoba atau bahkan aku kepo deh rasanya sama jenis tuh gimana, please stop itu guys, stop. Karena daripada kalian kenapa-napa, kita tidak ada tahu, dampaknya tuh besar banget. Betul Gak cuma sekali. tentang penyakit, tapi tentang keamanan kalian sendiri, itu besar banget. Oke, selain itu Kak, kenapa sih kita membawa topik LGBTQ? Kita bukan hanya ingin mencegah remaja menuju ke jalan tersebut, tetapi kita juga memiliki kewajiban gimana remaja yang sudah terjerumus, bagaimana cara mengajak dia untuk keluar dari lingkaran hal tersebut, dan bagaimana tanggapan kita sebagai remaja terhadap teman yang memang sudah terjerumus ke dalam LGBT itu kayak gitu. Jadi kita tidak hanya mencegah individu tersebut masuk ke dalam lingkaran LGBT itu, tetapi bagaimana kita mengeluarkan individu dari lingkaran tersebut dan bagaimana kita membangun respon masyarakat, seluruh elemen masyarakat terhadap individu yang sudah terjerumus ke dalam lingkaran LGBT itu tadi. Dan ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan individu itu bisa jadi memandang status LGBT. Nggak cuma karena faktor teman FOMO seperti itu, tapi juga karena faktor keluarga. Maka dari itu aku tadi bilang juga sama teman-temannya, kalau misal teman kalian ada yang ketahuan LGBT, please jangan jauhi dia, tetap temani dia, rangkul dia, tanyain, kamu kenapa, ada apa, di rumah ada apa, sharing sama aku. Bawa dia pelan-pelan, bawa dia ke arus yang lebih baik lagi, ajak dia bersosialisasi dengan teman-teman yang berpositif juga. Jangan malah ngajak, aku ngerti kok perasaanmu, ayo mabuk. Nah itu salah. Nah, Betul. salah banget. Salah Udah banget. Itu lebih Jadi salah salah lagi. Yang bener tuh gini, Oke. kamu kenapa? Ada masalah di rumah, ayah ibu tengkar terus, jadi dia trust issue, atau mungkin dia ada trauma sendiri sama mungkin pacarnya sebelumnya dan sebagainya. Udah jangan suruh dia secara kayak menghakimi, kamu tuh salah. Dia tahu kok dia salah, tapi dia nggak bisa apa ya, keluar dari lingkaran itu. Jadi gimana caranya kita bisa ngerangkul, kita bisa mengembalikan dia ke posisi semuanya tadi. Yang positif ya biarkan dia menjadi positif lagi, yang negatif ayo ajak ke positif gitu.
Jadi dari sini tuh bisa ditarik kesimpulan bahwasanya adanya penyimpangan ini, mohon maaf ya saya sebut penyimpangan. Betul. Adanya penyimpangan ini dikarenakan banyak faktor dan tidak Betul. hanya karena faktor dari lingkungannya saja, dari pertemanannya saja, tapi juga dari peran keluarganya Betul begitu sekali. ya. Sesuai yang saya katakan bahwa lingkup keluarga adalah lingkup pertama kehidupan individu tersebut tumbuh dan berkembang. Nah, betul. Baik. Jadi kalau semisal bahas ini tuh lebar banget ya Kak ternyata. Sangat lebar. Sangat Seharian lebar. aja nggak cukup ini. Betul Oke. sekali. Jadi lain kali kita ngobrol bareng lagi. Boleh. Di belakang ini. Iya, kayak gitu. Boleh, Yang kita boleh, katakan di boleh. awal, kita bisa nongkrong asik kayak gitu untuk membahas isu-isu remaja kayak gitu. Iya. Tidak harus di forum formal, teman-teman. Oke, jadi nongkrong itu pasti bisa ke arah yang positif. Betul. Selagi orangnya itu bisa membawanya begitu kan ya. Oke. Intinya jadilah arus positif tapi jangan sampai terbawa arus negatif gitu. Oke, last nih Kak, last. Dari kakak-kakak ini, ada nggak sih pesan-pesan dan kesan-kesannya mungkin kepada teman-teman sebaya atau mungkin terutamanya ya mumpung kita ada di SMA Negeri 1 Paga ini, buat teman-teman di SMA Negeri 1 Paga terhadap hal-hal yang sudah dijelaskan tadi seperti isu-isu yang ada di lapisan masyarakat, itu bagaimana sih Kak? Jangan bergantung dengan zona nyaman kalian ya. Coba keluar dari zona nyaman kalian, cari teman-teman, cari relasi lagi yang lebih banyak, dan tentunya cari kegiatan yang positif, dan pilih teman-teman kalian serta gunakan sosmed sebaiknya. Oke, kalau dari aku selaras sama Kak Rara kayak gitu. Jadilah orang yang membawa perubahan ke arah yang lebih positif dan jangan jadi orang yang terbawa arus perubahan ke arah negatif. Intinya kayak gitu sih, Kak. Jadi yang terakhir nih dari saya, boleh nih Kak? Boleh. Jadi, Apa tuh, Kak? Yang terakhir itu kita harus yang namanya saring dulu baru sharing. Betul Oke. sekali. Oke, karena Harus kita dilaksanakan kan ya. udah digitalisasi begitu kan ya, dengan mudahnya akses semuanya ini pasti kita harus memerlukan banyak-banyak aspek yang mendorong kita untuk berpikir lagi, lebih kritis lagi mungkin begitu ya. Oke. Nah, Sobat Cakasana, kita nih udah ngobrol banyak banget dan dengan topik yang sangat daging tentunya, dengan kakak-kakak yang sangat keren. Aduh, sampai sekarang saya masih nervous, tau gak sih? Kita sama-sama belajar di sini. Aku belajar dari kamu belajar dari aku. Betul, begitu juga dengan aku. Oke, nih last Kak. Gimana sih caranya biar jadi duta genre? Tutar tipis-tipis dong Kak. Caranya Boleh ya. dong. Caranya gimana Mungkin dong? aku dulu atau Kak Alfian dulu nih? Caranya ini simple sih, Kak, kalau Gimana caranya. tuh? Gimana tuh? Jangan lupa follow Instagramnya Duta Genre terlebih dahulu. Terus nanti kalau ada pembukaan pendaftaran Duta Genre Kabupaten Malang di tahun berikutnya, silahkan join. Karena kalian join di situ tidak dituntut untuk menjadi pribadi yang perfeksionis, tapi dengan kalian mendaftar di Duta Genre, kalian akan sama-sama belajar. Disitulah gerbang awal kalian dibuka. Seperti itu. Terus pantengin IG-nya Duta Genre Kabupaten Malang dan belajar juga ya. Ya, kayak gitu. Intinya tips and triknya ada di situ semua. Kita nggak spill banyak nih. Oh iya, sama satu lagi nih, teman-teman yang mungkin tertarik dengan aku pengen deh ikut Duta Genre, jangan lupa join PR dulu ya. Iya, Karena betul. aku nih contohnya pengen banget nih join Duta Genre, tapi ternyata dia nggak ikut PR. Jadi teman-teman bisa nih join PR dulu. Kalau di Smapa udah ada PR-nya dong. Ya ada sih Kak. Tapi gini sih, Kak, kayaknya Pick Air itu menjadi suatu hal yang masih asing di telinga remaja. Jadi aku izin jelaskan ya teman-teman. Pick Air adalah pusat informasi dan konseling remaja kayak gitu. Dimana hal ini merupakan program dari DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dimana kedudukannya itu aslinya sama dengan Duta Genre. Fungsinya juga sama, hanya saja lingkaran terjun ke masyarakatnya itu berbeda. Kalau Pick Air itu pastinya sudah ada di setiap desa, setiap instansi pendidikan, dan juga di kecamatan kayak gitu. Mereka hanya berfokus di pusat-pusat atau di lingkaran-lingkaran itu saja. Sedangkan kalau Duta Genre, kalau kita Duta Genre Kabupaten Malang ya berfokus di wilayah Kabupaten Malang. Oke. Jadi kalau semisal di sekolah tuh kayak peran dari Pick Air ini ditampung oleh
guru bimbingan konseling. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Kak? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi intinya mereka menjadi konselor sebaya kayak gitu. Terkait Pendidik dan konselor betul sebaya. pendidik dan konselor sebaya terkait hal-hal yang terjadi di sekolah itu tentang remaja. Ya mereka lah yang harus menampung dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di remaja itu tadi. Oke. Cukup banyak ya informasi yang udah kita dapatkan. Terima kasih kepada Kakak Alfian dan Kakak Rara ya. Mohon maaf saya tidak tahu panggilannya tadi. Betul banget. Oke. Terima kasih kembali juga Safa atas kesempatan yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman SMA Negeri 1 Paga yang telah memberikan kami ruang untuk bisa Mengedukasi betul teman-teman sekali mengedukasi juga, dan teman-teman semua. mempromosikan juga ya, Pak. Iya, kayak gitu. Semoga dengan hadirnya kami di sini juga bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan teman-teman untuk terjun di dunia luar yang lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak dan itu tadi Sobat Cakasana, pembahasan mengenai isu-isu yang ada di lapisan masyarakat yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Duta Genre Kabupaten Malang. Nah, mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya selama memandu jalannya segmen Warta Cakasana kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you See guys. you.